sebuah planet yang katanya berpotensi menabrak bumi. Suasana langit mulai berubah. Planet Nibiru, sebenarnya dewa mereka berasal Anunnaki, dan planet Nibiru mendekat ke bumi. Nibiru akan bertabrakan dengan bumi tahun 2012 dengan semena-mena menerobos tata surya, membuat lintasan planet lain juga kacau. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah planet yang akhir-akhir ini diberitakan berpotensi menabrak bumi di masa-masa yang akan datang. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Beberapa waktu lalu, warganet dihebohkan dengan sebuah berita yang tersebar tentang sebuah planet yang katanya berpotensi menabrak bumi. Dalam berita itu dikatakan bahwa planet tersebut perlahan-lahan tapi pasti semakin mendekat ke tata surya kita, dan lintasannya berada di garis lurus dengan bumi. Seperti halnya memantik korek api di antara tumpukan minyak. Berita itu pun semakin heboh. Pasalnya dari berbagai penjuru bumi mulai muncul teori-teori konspirasi yang menyebutkan bahwa suasana langit mulai berubah dan kondisi matahari lebih putih, yang menandakan kalau matahari sedang menutupi planet Nibiru. Namun, apakah benar seperti itu? Planet yang dimaksud adalah sebuah planet yang bernama planet Nibiru. Sebenarnya, berita tentang planet Nibiru ini sudah ramai diperbincangkan selama puluhan tahun, dan kebetulan saja baru-baru ini cerita tersebut kembali dipersoalkan. Dalam sejarah, istilah Nibiru diambil dari catatan bangsa Sumeria yang merupakan nama dari tempat dewa mereka berasal. Dewa tersebut merupakan bangsa Anunnaki yang dipercayai sebagai alien yang pernah datang ke bumi dan membantu perkembangan peradaban Sumeria. Bangsa Anunnaki sendiri diyakini pergi dari bumi tatkala kejadian banjir yang menerpa Bahtera Nuh, meninggalkan ras hybrid antara manusia dan Anunnaki yang sampai sekarang tanpa diketahui berbaur dengan manusia pada umumnya. Cerita tersebut tertuang dalam buku yang berjudul The 12 Planet, karya Zecharia Sitchin. Sebuah pseudo-history, yaitu sebuah sejarah yang diklaim sebagai sejarah namun tidak mengikuti metode sejarah pada umumnya. Dalam bukunya dia menyebutkan bahwa suatu hari nanti bangsa Anunnaki akan kembali ke bumi. Kemungkinan hal inilah yang menjadi dasar berita planet Nibiru mendekat ke bumi. Beberapa tahun kemudian, seorang cenayang yang bernama Nancy Lieder mengaku berkomunikasi dengan alien dan mengatakan kalau dia diberi wahyu bahwa Nibiru akan bertabrakan dengan bumi. Sayangnya, intel yang didapat Nancy Lieder itu menyebutkan bahwa kejadian tersebut akan terjadi pada tahun 2003, yang secara nyata tidak pernah terjadi karena sekarang sudah terpaut 20 tahun lamanya. Masyarakat kita untuk sementara bisa bernafas lega. Well, setidaknya sampai beberapa tahun kemudian, pasca ramalan itu tidak terbukti, muncullah intel yang baru yang menyebutkan kalau kejadiannya diundur sampai tahun 2012. Memang pada dasarnya manusia tidak belajar. Sudah tahu ramalan pertama adalah omong kosong, masih saja percaya pada ramalan yang kedua. Namun tentu saja tidak heran kalau banyak yang percaya.
Mungkin karena kali ini lebih meyakinkan, pasalnya pada tahun tersebut kejadian mulai dihubung-hubungkan dengan perhitungan kalender suku Maya yang berakhir pada tahun 2012 saja. Tahu kan, pada tahun 2012 lalu banyak sekali berita heboh soal kiamat sampai buatkan film kiamat segala. Namun sekali lagi ramalan tersebut tidak terbukti. Tatkala komet Elenin terlihat di tahun 2011, banyak orang yang percaya kalau komet itu adalah planet Nibiru yang menyamar. Bahkan planet saja bisa menyamar. Namun alih-alih menabrak bumi, komet Elenin hanya lurus melewati bumi dan berakhir di matahari. Para ilmuwan kemudian menghitung pecahan komet Elenin akan berada di luar jangkauan orbit bumi setidaknya sampai 12.000 tahun ke depan. Bermodalkan semangat pantang menyerah sebelum padam, para pemegang teori konspirasi mulai memberitakan ramalan yang lain. Kali ini, ramalan tersebut menyebutkan kalau hari kiamat akan terjadi pada tanggal 19 Desember pada tahun 2017. Mereka percaya bahwa seiring datangnya Nibiru ke bumi, bisa dilihat dari perubahan iklim yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan Nibiru yang dengan semena-mena menerobos tata surya membuat lintasan planet lain juga kacau. Ya, memang dasarnya planet Nibiru ini tidak tahu sopan santun kayaknya. Dan sekali lagi, hal tersebut sama sekali tidak terbukti. Di sisi lain, terlepas dari hebohnya jangkat internet pada saat itu, NASA sendiri malah mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa planet Nibiru adalah planet fiksi, alias planet itu tidak nyata. Itu adalah pernyataan resmi mereka dalam menanggapi berbagai rumor yang beredar. Mereka menguatkan argumen mereka sendiri dengan menyebutkan semisal benar-benar ada planet yang bernama Nibiru akan menabrak bumi, pastinya perjalanannya sudah bisa dilihat menggunakan teleskop jarak jauh semenjak bertahun-tahun yang lalu. Hal tersebut tentu saja membuat geram seluruh masyarakat. Banyak provokasi yang malah balik menyerang NASA pada saat itu. NASA disebut menyembunyikan kenyataan dan tidak terbuka dengan masyarakat. Pokoknya, intinya NASA yang salah. Terlepas dari 3 ramalan yang meleset, sepertinya belum ada ramalan lain yang viral di masyarakat sampai detik ini. Meskipun begitu, beberapa orang masih percaya akan keberadaan planet Nibiru sampai sekarang. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Mulai dari meteor hingga planet memang sering dikabarkan akan menghantam bumi kita dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu adalah hal yang bisa saja terjadi karena seperti yang kita ketahui di dalam sistem tata surya kita, bumi tidaklah sendiri. Ada banyak sekali benda-benda langit yang juga berada dalam sistem tata surya kita. Maka merupakan hal yang mungkin terjadi jika suatu saat nanti di masa depan mereka berpotensi untuk saling bertabrakan. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.